Yo gengs, siap-siap. Kali ini kita bahas satu drama negeri yang bikin iman goyang. Duit haji yang harusnya suci malah jadi ajang bancakan. Lah, ibadah kok dijadiin ladang bisnis? Memangnya jualan air zam-zam sama paket makan-makan belum cukup ya? Harus korup duit haji juga. Parahnya, nama Menteri Agama, Yakut Khalil, ikut nyangkut dalam kasus dugaan korupsi kuota haji. Gila, ini bukan sekedar busuk, ini udah level sampah berlumut. Coba bayangin ya, jamaah haji itu nabung belasan tahun. Ada yang jual sawah, ada yang rela kerja siang malam, bahkan ada yang bikin tabungan sejak anaknya lahir. Tapi duitnya malah disinyalir diputer-puter sampai hilang. Lah, ini duit umat, bukan modal startup. Startup aja kalau mangkrak mirip proyek IKN. Sudah, janji gemerlap, kenyataannya kayak kebun kosong. Dan lu tahu yang lebih ngeselin? Setiap ada masalah kayak gini, pejabat sering berlindung di balik dalih agama. Kayak maling ayam, tapi ngaku ustadz. Giliran ada ulama yang beda pendapat, malah dituduh dasar wahabi. Lah, kocak banget nih Newcastle United. Kayak tukang parkir nuduh kita maling motor, padahal kita baru turun. Sama aja kayak DPR kita, yang tiap tahun sok bahas UU perampasan aset, tapi ujung-ujungnya mandek juga. Mereka tuh lebih jago ngopi dan selfie, ketimbang ngerjain kerjaan yang bener. Serius, dewan kita nih lebih cocok jadi konten kreator TikTok daripada wakil rakyat. Gue sampai mikir, iblis dan setan pasti geleng-geleng kepala. Mereka bilang, bro, kita emang jahat, tapi kita nggak sejahat maling duit orang mau haji. Lah, ini pejabat malah lebih niat daripada Lucifer ikut lomba startup dosa. Bahkan kalau dibandingin sama janji 19 lapangan kerja dari Gibran yang entah di mana wujudnya, maling duit haji jelas lebih biadab. Soalnya yang dirampok bukan cuma duit, tapi doa, harapan, dan iman orang tua yang pengen nyium Ka'bah sebelum ajal. Dan yang bikin tambah muak, kasus haji ini bukan kejadian tunggal. Pola kayak gini udah sering kita lihat. Menteri Budi Ari aja, duit koperasi sempat jadi sorotan. Menteri Bahlil, tiap ngomong investasi ujung-ujungnya rakyat cuma dapat janji. Puan Maharani, katanya pro rakyat, tapi suara rakyat kecil sering gak kedengeran. Nah, sama kayak dugaan korupsi haji ini. Yang dijual manis, tapi yang dirasain rakyat pahit. Belum lagi nepotisme yang dilakukan si Raja Jawa. Kalau gaya begini terus, jangan-jangan si Fufu Fafa comeback lebih cepat daripada jamaah nunggu antrian haji. Dan kayak sinetron stripping, setiap hari ada drama baru, tapi endingnya selalu sama. Rakyat tetap jadi korban. Jadi jelas gengs, pejabat kayak gini bukan cuman gagal, tapi udah layak dapat tiket ekspres masuk Hall of Shame. Jamaah ngantri demi surga, pejabat ngantri demi neraka. Hormat 0, satir 1000%.